Hai guys, kembali lagi di channel Boxing Day. Kali ini saya akan merangkum film horor psikopat Indonesia terbaru 2020 berjudul Denting Kematian. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut jangan lupa ditekan dulu like, komen, dan subscribe-nya. Dengan begitu, kalian akan menjadi 1000 orang pertama yang mensupport channel ini. Scene diawali oleh ibu yang disuruh menggugurkan kandungannya. Scene berpindah ke ibu yang melahirkan. Karena keadaannya sangat lemah, si dukun memberikan kotak musik. Musik dinyanyikan terus-menerus dan bayi pun dilahirkan. Namun si ibu tewas. Anak itu kembar bernama Ratu dan Putri. Ternyata si papa pilih kasih karena menganggap Putri telah membunuh ibunya dan membawa sial. Putri yang bermain dengan boneka direbut Ratu. Terjadi sedikit pertengkaran. Putri mendorong Ratu hingga tewas. Si papa mencaci Putri. Mereka pun mati karena terjatuh dari lantai 2 dan film pun dimulai. Scene berpindah ke Bagus yang melamar sebagai jurnalis. Bukannya disuruh nulis, ia malah disuruh membuat kopi oleh si bos. Tias belajar menari di sanggar. Di sana juga Tias merayakan ulang tahun. Bagus hendak memberikan kado, tetapi Oscar ngekis Tias dan memberinya cincin. Di rumah, ayah Tias memberi kado kotak musik. Tias dan Bagus makan bersama dan saling curhat. Di rumah Tias mati lampu. Tiba-tiba ibunya Tias pakai masker. Tias pun pamit. Ia ketawa ketiwi dengan Oscar. Ibu Tias curhat bahwa beliau lebih suka jika Tias jadian dengan Bagus. Oscar main panahan. Ketika ia mencabut anak panah, tiba-tiba saja ada yang memanahnya. Oscar pun tewas dan Tias tidak berhenti menangisinya. Rekan kerja Bagus memberikan bahan transkripsi kepada Bagus tentang kematian Oscar. Tias mau latihan nari, tetapi dihadang Roro. Ternyata Roro cemburu ketika Tias pelukan dengan Bagus ketika pemakaman Oscar. Bagus nulis berita didatangi Tias. Ia kecewa karena Bagus tidak cerita bahwa Bagus memendam cinta untuk Tias. Ia kasihan dengan Bagus karena selama ini Bagus hanya memendam cintanya dan Tias hanya menganggapnya sebagai sahabat. Ayah Tias berkendara, tiba-tiba ada sosok penari. Ia keluar mobil dan Tias berduka lagi. Ditemani kotak musik, Tias rebahan. Ia terbangun sudah gelap dan mencari ibunya. Kotak musik itu berbunyi di kamar. Ketika ditutup, tiba-tiba membuka sendiri dan muncul sosok penari. Ibu Tias membuka kamar. Tiba-tiba sosok penari itu muncul. Bagus ditelepon ibunya Tias. Sedangkan Tias asik menari. Ia kembali melihat sosok penari. Bagus masuk rumah diikuti Tias dan ternyata Bu Ajeng, guru narinya Tias, bertamu ke rumah Tias. Ia disambut sosok penari. Bu Ajeng membuka buku kenangan Tias. Bu Ajeng memanggil Bagus. Tiba-tiba Bu Ajeng pingsan dan koma. Tias menyuruh Bagus menjauhinya agar ia tidak ikut tewas. Bagus menemukan buku yang dimaksud Bu Ajeng. Tias membuka kotak musiknya. Ia melihat sosok itu lagi. Ternyata itu hanya mimpi. Bagus menunjukkan temuannya kepada Tias. Tias mengaku tidak ada yang kenal dalam foto itu. Tias membuka kotak musiknya di hadapan Bu Ajeng. Bagus menemukan foto Putri di koran. Ia menganalisisnya. Bagus masuk di ruang file. Ia menemukan benda misterius. Ketika dibuka,
Tias menemui Roro untuk meminta bantuan. Tias dan Roro datang ke kantor Bagus. Mereka menemukan Dara. Bagus pun dinyatakan hilang. Ketika nari, tiba-tiba saja Tias ditemui Ratu. Ia pun lari cepet-cepetan dan ditabrak mobil. Biasalah film Indonesia, kalian pasti tahu. Kalau nggak kepleset, ya pasti ketabrak mobil. Scene flashback ke Oscar di area panahan. Ternyata yang memanahnya adalah Tias. Tias juga yang membunuh ibunya. Tias juga yang meracuni Bu Ajeng. Dan Tias juga yang membunuh Bagus. Scene flashback lagi kepada ayah Tias yang menemukan Putri sedang sekarat. Ia mengadopsinya dan mengganti namanya menjadi Tias. Ia juga menyuruh istrinya menyimpan kotak musiknya. Ternyata Tias selamat dan ditemani Roro. Roro memberikan kotak musik itu. Tias membukanya. Tiba-tiba Tias bangun. Ia hendak membunuh Bagus. Dengan ketulusan cinta, Tias sadar Bagus selamat dan telah diangkat menjadi wartawan. Di ending, Bagus menyuapi Tias yang terkena gegar otak ditemani kotak musiknya. Film pun berakhir. Bagaimana? Pasti membingungkan kan? Oke, saya akan buka sesi penjelasan. Jadi, seorang ibu yang tidak disebutkan namanya melahirkan 2 putri kembar. Di dalam proses melahirkan itu, terjadi masalah karena bayinya sulit keluar. Si dukun bayi memberikan kotak musik untuk membantu sang ibu. Namun, kotak musik itu tidak biasa dan di dalamnya berisi jin kodam. Akibatnya, nyawa si ibu jadi taruhannya. Atas kejadian itu, si ayah menganggap si anak bungsu bernama Putri menjadi penyebab kematian ibunya. Keanehan terjadi kepada Putri ketika membuka kotak musik pemberian dukun. Seakan-akan ia menjadi psikopat berwajah 2. Bahkan Putri kecil sudah membunuh saudara sulungnya di bawah pengaruh kotak musik itu. Ayahnya yang membela si sulung mati terjatuh dari lantai 2. Sedangkan Putri diselamatkan Pasutri yang tidak memiliki anak. Ia dibesarkan Pasutri itu dan diberi nama Tias. Hingga Tias dewasa, si ayah angkat memberikan kotak musik setan itu kepada Tias sebagai hadiah ulang tahun. Akibatnya, Tias kembali menjadi psikopat berwajah 2 dan membunuh orang-orang terdekatnya. Yang aneh adalah kekuatan gelap itu lenyap oleh cinta Bagus kepada Tias di ending. Oke, sampai di sini masih ada kejanggalan. Siapakah sosok penari yang menghantui Tias? Kemungkinannya ada 2. Kemungkinan yang pertama, sosok penari itu adalah saudara sulung Tias. Mungkin saja ia ingin balas dendam karena telah dibunuh oleh Tias. Dan kemungkinan kedua, sosok penari itu adalah jin penghuni kotak musik itu yang menjadi biang kerok Tias berwajah 2. Kalau menurut saya, yang paling mungkin adalah hipotesis kedua ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, sertakan teori-teori kalian. Film ini mendapat 3,2 dari IMDb. Rendah sekali ya. Jangan khawatir, untuk rating versi saya beri nilai 5,7 deh. Oke, sampai di sini rangkum film Denting Kematian 2020 dan see you next video.